Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini, di hari Ahad malam Senin, tanggal 25 Juni 2023. Kita bisa bertatap layar dengan Bapak Ibu kawas hebat di seluruh wilayah di Jawa Barat, terutama yang hadir di sini adalah seluruh pengawas Madrasah Aliyah. Dan adalah salah satu nikmat yang kita syukuri, yang kita rasakan bisa bersilaturahmi lewat Zoom dan dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah keariban baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Alhamdulillah dengan adanya risalah yang diemban oleh Nabi kita semua berada nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan ini saya sampaikan salam takdim, salam hormat untuk Bapak Ibu, seluruh pengawas, lebih khusus para ketua Pokjawas yang hadir dan juga Bapak Korwas yang mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita ya, Pak Haji Ganjar, yang mudah-mudahan kita semua nanti bisa melaksanakan kegiatan Zoom meeting ini dengan lancar dan tertib. Mari kita sama-sama membuka kegiatan tertua ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terbaring sakit, saudara-saudara kita, teman-teman kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihahnya. Dan selanjutnya adalah cara pembahasan yang kait dengan fungsi kita sebagai pengawas Madrasah Aliyah yang akan dipandu oleh sesepuh kita dari Ngobras dan juga dari Pokjawas KBB, pada Bapak Didin Setiawan MPD. Dengan segala hormat dan kemuliaan dipersilakan untuk membantu jalan kegiatan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dicek dulu Pak Lukman, apa suaranya cukup jelas? Jelas sekali Kang. Pertama-tama ya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana ya pada malam ini kita bisa bersilaturahim atas inisiatif dari beberapa rekan yang japri ke saya perihal tentang persiapan tahun ajaran baru, khususnya mengenai dokumen 1 KTSP dan KOM gitu ya. Pertama-tama sih mohon maaf, saya mengundang bukan atas Pokjawas Pak Lukman. Jadi saya di grup memang mencolek Pak Ganjar supaya komen, tapi beliau mohon maaf di sini apakah Pak Ganjar sudah masuk atau belum? Kalau tidak ada, mohon nanti beliau memberikan masukan kepada kita. Jadi saya mengundang atas nama grup Ngobras. Grup Ngobras itu grup ngobrol bareng pengawas ya. Artinya kita ingin ada komunikasi di antara pengawas Aliyah sejauh barat untuk mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya segera ataupun ya santai lah. Jadi ini acaranya bukan acara dinas, santai. Jadi Bapak Ibu tidak dipaksa, mau hadir silakan sampai tuntas, enggak pun enggak apa-apa. Itu mungkin Pak Lukman. Oke, mohon maaf, apakah Pak Ganjar sudah masuk atau belum?
Ya? Belum, Mas. Belum masuk ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya dengan beberapa teman Korwas Alia ataupun pengawas Alia di seputar itu berdiskusi tentang bagaimana sebenarnya struktur KOM yang akan kita ajukan untuk ke Kanwil. Ya. Pertama-tama saya membuat beberapa model. Ya, pernah share kan teman-teman mengomentari. Nah, maunya saya itu memang diambil alih oleh Pokjawas Provinsi, tapi kan tidak. Tapi nggak apa-apa lah. Ini nggak jadi masalah. Ini kan ngobrol dari kita oleh kita untuk kita. Nah, awalnya konsep yang kami itu adalah bikin dua. Pertama yang untuk kelas 11, kelas 12 kan masih KTSP kita bikin seperti KTP yang sudah-sudah. Nah, untuk kelas 10 yang sudah di SK-kan itu ya bikin KOM. Makanya ada 2 buku. Tetapi untuk memudahkan akan disatukan 1 jilid. Itu yang selama ini kami dengungkan ke binaan saya. Nah, tiba-tiba saya dapat informasi katanya pihak Kanwil terutama kasih Kurep ya, dulu pengganti Bu Epi kan Bu Wida ya, sudah mengadakan beberapa pembinaan ke beberapa kabupaten. Salah satunya Kabupaten Bandung, salah satunya itu mengatakan bahwa untuk KTSP KOM itu cukup 1 jilid saja, artinya digabung. Lalu bagaimana membedakannya? Nah, membedakannya di bab 3. Di bab 3 itu dipecah nanti 3.1-nya yang KTSP, 3.2-nya yang KOM gitu. Yang lainnya sama saja. Nah, untuk lebih jelasnya mohon izin saya akan share screen Pak Lukman ya, supaya dipahami. Ya, mudah-mudahan ini bisa mewakili teman-teman. Sebentar. Saya ambil dulu filenya. Nah, sebentar. Bukan yang ini, yang satu dulu sebentar. Oke, yang ini. Nah, ini. Apa di layar sudah jelas, Pak Lukman? Ya, terlihat Pak, jelas. Ya, mudah-mudahan ini bisa mewakili teman-teman. Jadi, dalam konsep yang kami buat ini sebenarnya bukan murni karya saya, tapi diskusi dengan teman-teman yang kebetulan sudah mengikuti kegiatan sosialisasi. Jadi ini versi yang diusulkan oleh Ibu Wida ya dari Kasih Korea. Tapi ini walau berartinya nanti teman-teman bisa meniak. Nah, jadi contoh sistematika seperti dan ini sudah di-share di grup ya. Bab 1 tentang pendahuluan sama ya, latar belakang, karakteristik satuan pendidikan. Nah, dulu waktu awal saya ini di bab 2 ya. Bab 1-nya landasan filosofi, tapi ini karena usulan dari Kanwil saya ikuti ini aja ya. Jadi latar belakang, kemudian karakteristik satuan pendidikan ya. Ini semacam latar belakang kenapa bikin kurikulum baik itu KTSP maupun KOM. Nah, bab 2 sama dengan sebelumnya ada visi, misi dan tujuan. Jadi untuk bab 1, bab 2 sebenarnya bukan hal yang baru karena teman-teman sudah biasa bikin ya. Nah, untuk bab 3 baru di sini dipecah katanya. Ya, ini dalam hal pengorganisasian ya, pengorganisasian pembelajaran. Nah, 3.1-nya bicara mengenai KOM yang khusus kelas 10 nanti. Sedangkan 3.2-nya KTSP yang masih kurtilas untuk kelas 11, kelas 12. Nah, poin-poinnya ini silakan bisa dibaca lah, sama tentang intrakurikuler ya di KMA 347, ekstrakurikuler di KMA 347 juga ini ada kan. Kemudian di proyek penguatan proyek Pancasila ya, dan juga Rahmatan lil Alamin kan kita mah ada tambahannya program pendukung, misalnya program tambahan unggulan di madrasah. Kemudian strategi pembelajaran, ini jadwal pelajaran salah satunya. Nah, ini juga perlu detail kita bagaimana menjelaskan ke teman-teman di madrasah. Tapi sebenarnya ini materi ini sudah disampaikan oleh beberapa webinar yang dari mulai Februari Pak, Februari, Maret, April kan nonstop ya dari KSKK itu. Jadi sudah nggak aneh sebenarnya teman-teman sudah bisa menyimak gitu. Kemudian bagaimana penilaian hasil belajar ini juga pernah diwebinarkan baik oleh KSKK maupun oleh Pokjawas Nasional. Termasuk kaedah pendidikan khusus yang KOM ini. Nah, di bab 3.2-nya tentang kurikulum tingkat satuan ini sama dengan yang sudah-sudah, yakni kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, muatan kurikulum, ya, sampai detailnya ada mata pelajarannya, muatan lokalnya, pengembangan sama dengan juknis tentang KTSP yang telah Bapak Ibu kuasai sebelumnya, ini nggak usah dibahas ya.
Nah, bab 4 baru penutup. Jadi memang cukup singkat, ada 4 bab. Ya kalau dulu kan ada 6 bab. Ya sebenarnya itu juga isinya, hanya di sini disatukan di bab yang dulu kan dipisah antara visi misi dipisahkan dan seterusnya gitu. Nah, lampiran-lampirannya ini cukup banyak. Ini juga mohon nanti dikritisi, takut saya salah karena memang saya tidak langsung menerima dari Bu Wida. Ini saya menerima dari pihak teman saya yang sudah ikut diklat itu. Jadi ada hasil analisis konten, sama kan? Itu di KTSP begitu. Ada pengaturan jumlah jam pembelajaran, ada pengembangan diri, ada jenis ekstrakurikuler, ada proses penguatan profil Pancasila dan Rahatul Alamin, ya P5 itu ada program pendukung, ada penilaian, landasan hukum. Nah, bukan contoh alur tujuan pembelajaran, contoh modul ajar, contoh modul dan sebagainya. Jadi ini lebih tebalnya di lampiran nanti itu. Jadi untuk rangka muatan KTSP dan muloknya cukup 4 bab aja, bahkan mungkin 3 bab ya. 3 bab ya, saya ulangi ya, pendahuluan, visi misi, baru di pengorganisasian. Bab 4 mah penutup kan hanya ya laporan bagaimana harapan dan sebagainya, untuk evaluasi ya dan kesimpulan. Nah, itu saja sekedar pemantik ini teman-teman semua, karena filenya sudah Bapak Ibu kuasai, tinggal kita diskusi bagaimana baiknya. Tapi yang jelas memang kemarin saya baca di grup alumni IKM itu Pak Malik di Bogor katanya tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Maaf, tanggal 10 akan ada pembinaan. Di Bandung Barat pun nanti tanggal 4 Juli katanya informasi di KKM. Tapi sayang untuk Bandung Barat pengawasnya tidak diundang gitu. Tapi itulah rahasia, kita nggak usah disebutkan. Ya tapi aneh lah. Kalau soalnya kan pengawasnya diundang tapi enggak. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi kita harus tahu lah seperti ini. Nah itu saja mungkin Pak Lukman, kita coba diskusi bagaimana baiknya. Apakah kita menunggu dulu roadshow-nya dari Kanwil untuk menjelaskan. Saya nggak tahu apakah di Sukabumi sudah ada nggak tim dari kurikulum provinsi roadshow itu, memang KKM-nya. Nah, kami yang jelas beberapa teman sudah melakukan. Katanya Garut sudah ya, Bandung sudah. Dan seterusnya saya nggak tahu lah beberapa informasi. Demikian saya pengantar hal-hal yang sifatnya nanti masukan ke teman-teman diskusikan. Jadi saya di sini bukan sebagai narasumber, mohon maaf, tapi sebagai salah satu pengawas di Jawa Barat yang ingin urut rembuk lah, karena bagaimanapun juga kita punya tanggung jawab moral, kebinaan kita mempersiapkan, jangan sampai kita sudah memvalidasi ditolak oleh Kanwil, kan nggak lucu ya. Harus seperti apa sebenarnya. Mungkin demikian, saya kembalikan Pak Lukman untuk memimpin dan juga sudah ada yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu pengawas madrasah hebat, sekarang kita lanjut ke diskusi ya. Di antara teman-teman nih ada yang resen, ya antaranya adalah Pak Haji Ijudin. Pak Haji Ijudin silakan dibuka mikrofonnya untuk menyampaikan masukan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini malam ini kota Cirebon lagi hujan lebat. Alhamdulillah. Sama Bandung juga hujan Pak, Bandung hujan. Alhamdulillah ya. Hujan walaupun Cirebon daerah panas, alhamdulillah. Ya, barokah Pak Haji, barokah. Ya, alhamdulillah. Ini sekedar urun rembuk saja kan, tadi judulnya kan mau beras ya. Nah, yang pertama kaitannya dengan di 3.1 ya Kang Haji. Di bab 3.1 itu kan di bagian A dan B itu kan lihat KMA 347. Apakah tidak sebaiknya juga mencantumkan lihat Permendikbudristek nomor 67 ya? Ya, Permendikbudristek nomor 262 garis miring M garis miring 2022. Itu terkait dengan struktur kurikulum intrakurikuler. Nah, ya itu pertama. Ya. Jadi saya ingat Gus Zurni Ketua Pokdas Nasional pernah menyampaikan untuk mata pelajaran agama silakan lihat KMA 347. Sedangkan untuk mata pelajaran selain
4 mata pelajaran agama dan bahasa Arab. Silakan lihat di Permendikbudristek nomor 262/M/22. Barangkali ini perlu ditambahkan biar kita lebih banyak unsur literasinya. Yang kedua, Kang Haji, kalau melihat saya baru saja saya lihat nih di buku panduan penyusunan panduan penyusunan KOM di halaman 2, di situ ada langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional. Nah, di sini pertama karakteristik madrasah, kedua visi misi tujuan, ketiga pengorganisasian pembelajaran, keempat rencana pembelajaran, dan 5 pendampingan. Kalau melihat bab yang ada di sini, kalau saya lihat nih, ini kan belum dimunculkan untuk rencana pembelajaran, gitu Pak. Ya, Pak Haji. Rencana pembelajaran yang keduanya itu kan pendampingan ada di bagian penutup. Apakah tidak bab tersendiri untuk 5 item dalam langkah-langkah penyusunan KOM? Itu saja. Mohon maaf Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ijudin yang sudah menyampaikan saran, barangkali masukan ya untuk dilampirkan atau dicantumkan di situ mengenai Permendikbudristek ya nomor 262 gitu. mengenai pelajaran umum ya. Pelajaran. 262. Baik. Iya, 262 ya. Tahun 2022 ya. 22. Garis miring M, garis miring 22. Ada Ya. M-nya Kang Haji. Betul. Nah, kemudian di sini juga mungkin harus ada juga contoh-contoh seperti tadi adanya CP ATP ya. Iya. Ya, ada masukan juga. Iya, Angga. Ini kalau ATP sudah ada di bawah. Mungkin contohnya belum masuk ya, capaian pembelajarannya. Contoh satu pelajaran saja. Iya. Kalau CPATP masuk di lampiran, betul. Iya, betul. Baik. Tadi bahkan yang lain barangkali ada lagi masukan mengenai poin yang akan kita keluarkan ke binaan ya Bapak Ibu pengawas. Karena saya yakin kalau ada beberapa daerah yang sama, kita ada rujukan dan kita tidak akan ragu dalam menyampaikan kepada binaan kita. Berikutnya Ibu Hajah Yani, barangkali ada yang perlu disampaikan. Silahkan Ibu, dibuka mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Lukman, Kang Didi dan kawan-kawan. Alhamdulillah ya, walaupun ini ada 17 ya, tapi sepertinya ini efektif sekali ya. Tetapi saya barangkali Pak Lukman dan kawan-kawan, saya tidak ke konten seperti tadi Kang Ketua ya, Kang Dokter ya. Saya lagi dianya nggak kelihatan ini kalau ke konten. Barangkali saya hanya usulan saja, begitu ya. Hanya usulan saja. Yang pertama barangkali lewat ngobras ini karena memang sih kalau secara pribadi saya berharap Korwas dari Alia itu memang ada semacam koordinasi gitu kan dengan kita sebagai pengawas madrasah jenjang Alia, karena memang kita kan ditandatangan oleh Pak Kabid, kemudian dengan ditandatanganinya oleh Pak Kabid juga saya pernah juga mendapatkan kabar dari
kepala madrasah bahwa ketika misalnya kom itu salah maka pengawasnya ini kan begitu ya. Sementara ibu bapak saya sendiri nggak tahu yang lain ya, saya sendiri tidak pernah misalnya diajak berkomunikasi atau misalnya mendapatkan apa ya dari tingkat senior gitu ya, berbeda dengan wakakurikulum. Jadi ini kebalik gitu. Seperti saya dapat informasi justru saya tanya ke wakakurikulum gitu kan. Seperti misalnya, nah ini kan asalnya saya itu kan kita bikin 2 KTSP dan kom gitu kan. Nah ternyata kemarin itu begitu katanya, kalau yang SK-nya baru berarti di bab 3, kalau misalnya lama berarti 2 gitu kan. Kemudian terdengar juga informasi nanti tanggal 15 itu maksimal ditandatangani sama Pak Kadin. Kita nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu. Bahkan sepertinya pihak madrasah juga mereka ketika kita ingin bimbing, sudah begitu ya, sudah begitu. Nah, maksud saya begini, alangkah baiknya kalau kita ada koordinasi dengan pihak Kanwil menekankan bahwa atau dari pihak pengawas juga menekankan menginformasikan ke kami bahwa memang sebetulnya kita harus betul-betul mapping gitu kan. Nah, kemudian juga misalnya ini ngobras ini kan Pak Kadit sendiri kan mengatakan bahwa sebetulnya pembinaan itu tidak harus secara langsung juga sih, daring juga bisa. Nah, mengapa itu tidak dilakukan juga Bu Widya itu misalnya sebelum memanggil para wakak kurikulum, mengapa tidak daring ke kita gitu kan? Lewat daring, mengapa tidak dilakukan ke kita sebagai pengawas madrasah begitu, madrasah aliyah begitu Pak. Kemudian juga pernah juga itu ada ada kalau nggak salah tahun lalu itu saya mendengar ada pengawas menandatangani pengesahan ya. Sampai kata Pak Kadiko ini pengawas menandatangani pengesahan itu dibalikan lagi kan pengesahannya begitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah barangkali karena ketidaktahuan terutama saya barangkali ya, karena informasi dari pihak kami sendiri susah didapatkan gitu loh. Barangkali ini curhatan saja buat teman-teman karena kita ada ngobrasnya, mengapa kita nggak mencoba mendobrak ke Kanwil. Bagusnya sih memang dengan korwah gitu Pak. Mungkin begitu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jenny yang sudah menyampaikan curhatnya ya, dan itu memang sesuai dengan kondisi real kita rasakan seperti itu ya. Bapak Ibu, ketika kita di daerah belum ada informasi harus sosialisasi, kita juga menunggu-nunggu, tapi ternyata dari Kanwil tidak ada sosialisasi untuk pengawas. Mungkin langsung sosialisasinya ke kurikulum ya, dan kita juga nggak tahu kurikulum itu tiba-tiba sudah selesai kemudian mengajukan ke Kanwil ya, tanpa divalidasi dulu. Padahal kita mempunyai hak untuk memvalidasi loh ya, karena tugas kita sebagai pengawas itu adalah sebagai quality insurance ya. Nah, di KOM ini merupakan suatu tampilan mutu ya, ketika tampilan mutu di awal atau covernya itu terlihat bagus, mudah-mudahan ke dalamnya juga akan bagus. Barangkali Pak Didin ada yang perlu ditanggapi Pak mengenai hal ini, dan sekaligus juga Ya, mungkin ada masukan ya, silakan. Terima kasih Pak Judin dan Bu Yeni. Jadi memang ini konsep kan saya kira masih mentah, artinya waktu pembinaan dari Bu Wida, saya nggak ikut dibina Pak Lukman, saya dapat bocoran, saya orangnya kan kayak spionase, ada itu tahu saja, ada ya yang memberitahu gitu gini, oh ya udah, jadi masukan ini berharga, maksudnya saya sampaikan ke teman-teman ini ada informasi ini bagaimana, ternyata sama, ada yang sudah dapat, ada yang belum kan, di antara ini juga ada yang baru tahu sekarang, ada juga oh saya udah tahu ada ya alhamdulillah gitu ya. Nah, untuk strukturnya terima kasih Pak Ijudin, masukannya memang itu kan baru karena gini katanya pasti waktu Pak Bu Wida ngasih penjelasan teh
aneh teu dibere filena engkewe jadi bingung pengawas kan teh ongko pembinaan tapi teu dibere file ge jadi kan kudu motoan teh layar cenah moto-foto jelaskan sendiri ini ya seperti itu bila udah kita dianggap pintar aja lah kita akan cari solusi nanti terima kasih mengenai diktum yang 262 juga terima kasih itu saya berikan referensi yang lainnya Pak Ulpan supaya bicara yang lain monggo ya barangkali Pak Didin mengenai outline dari cover kemudian lembar pengesahan ini perlu dijelas lagi barangkali bisa aja. Pak karena di lembar pengesahan itu kan pengawas tadi yang disampaikan oleh Bu Yani tidak ada tangan dari pengawas ya di lembar pengesahan itu ya dari biasanya kan lembar pengesahan itu komite madrasah kemudian kepala madrasah kemudian langsung ke kabid ya kalau nggak salah di bawahnya itu. Jadi tidak ada tanda tangan pengawas gitu kan. Ada sekarang masih tahun 2020 nggak ada. Ya betul jadi, Pak Haji. Kita divalidasi aja. Ya Pak Ijurnya divalidasi aja. Hanya memberikan lembar validasi yang akan dilampirkan dilampirkan di dokumen ke Kanwil, betul. Ya betul hanya ada di Nah, tadi kalau ada pengawas yang menandatangan di lembar pengesahan, barangkali itu bisa saja pengawasnya belum tahu. Gitu ya. Kalau dulu begitu, dulu tahun 2015 itu begitu ke bawah itu betul. Ya, berarti kita sepakat ya. Tidak ada ya, dari pengawas. Karena di Juknis, Tendis itu nggak ada memang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Kalau ikut nimbrung Pak Haji Lukman, Pak Didin. Pak Didin ya, Pak Haji mangga. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kemarin itu ada satu kekagetan bahwasannya kurikulum sudah mendapatkan kurikulum yang piloting, sudah mendapatkan info bahwa penyusunan kurikulum itu digabung. Sementara di awal informasi saya mendapatkan dipisah. Hingga akhirnya karena memang tidak tahu kita pengawas tidak diundang, jadi tidak tahu berkenan dengan itu. Makanya kemarin kita pernah nanya ke Pak Didin pernah, terus ke Pak Haji Munib, ke Pak Haji Ganjar. Di jawaban Pak Haji Ganjar dengan Pak Haji Munib, memang lebih baik dipisahkan daripada digabung. Tapi ternyata info dari Kurep itu sudah masuk di para kamar kurikulum di piloting. Jadi akhirnya kita konfirmasi, pengawas tidak beritahu sintek itu kegiatannya. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan tadi bahwasanya pengawas bina hanya memvalidasi gitu, hanya memvalidasi rekomendasi dari kurikulum tersebut. Jadi tidak menandatangan pengesahan dimulai dari 2020 betul. Karena awalnya mah kita menandatangani pengesahan, sekarang jadi tidak. Tapi apakah sekarang juga ada rekomendasi validasi pengawas atau tidak nih? Itu belum sampai informasinya. Untuk itu dimohon dari Pokjawas Provinsi untuk bisa langsung cross check tentang surat edaran itu berkenaan dengan penyusunan kurikulum. Kita juga belum mendapatkan itu. Apakah di Pak Haji Didin, di Pak Haji Lukman sudah ada belum itu surat edaran Juknis penyusunan kurikulum untuk di Korwas, Pak. Atur nuhun, Pak. Ya. Atur nuhun Pak Haji Didin atas Terus, Pak. Ya. Jadi intinya yang perlu kita bahas sekarang barangkali ya Haji, bagaimana kita mengupayakan teman-teman yang ada di sini semua kompak untuk bisa mensikapi dalam ada sama-sama yang piloting ketika kita ditanya oleh pakar kurikulum, Bapak ini bagaimana? Nah, kita bisa memberikan pencerahan serta kita ada informasi. Termasuk tadi yang ditanya apakah ada edaran untuk semacam buat kom tadi itu belum ya sampai saat ini saya juga dapat edaran belum. Dan kalaupun kita nanti ini inisiatif kita saja ketika
Wakakurikulum menanyakan, kita sudah siap dengan jawaban dan kita bisa memberikan masukan-masukan untuk Wakakurikulum. Karena tidak semua yang pilot project mungkin dibina ya oleh Adya, termasuk binaan saya yang sekarang yang swasta terutama Pak, itu kan tidak tahu menahu mengenai adanya pembinaan dari Kanwil. Kalau yang tadi dimaksud oleh Pak Didin itu kan ada salian negeri Pak ya, yang pilotingnya. Iya, betul Pak. Yang Betul. swasta kan ada juga yang di SK kan baru turun SK-nya. Iya, betul. Tapi belum sempat dibina oleh aplikasi Kurep ya. Oleh karenanya Iya. kita perlu menyamakan persepsi mungkin di sini ya. Persepsi tadi mengenai outline dari KOM, apakah digabung atau dipisah. Kita tidak bisa membantah barangkali apa yang disampaikan oleh Kanwil. Kalau udah ada dari Kanwil itu harus digabung, ya kita berusaha untuk mengakomodir itu. Sehingga ketika nanti sodorkan ke Kanwil, ini tidak jadi banyak coretan-coretan. Iya, betul. Jadi kita sepakat di KOM dengan Kanwil digabung di bab 3 ya, sesuai dengan tadi outline yang dari Kanwil. Pak Haji, besok itu kita juga mau melangkah ke madrasah swasta yang sudah mendapatkan SK. Karena itu maka kemarin kita nanya apa kurikulumnya digabung atau dipisah. Karena kemarin mendapatkan dari Kurep ternyata harus digabung, jadi besok kita ngasih contoh itu yang digabung. Iya betul. Itu takut karena nanti ke Bandung jauh-jauh malah dicoretin, disuruh balik lagi gitu tak. Jadi kan kasihan gitu. Itu aja Pak Lukman. Memang kita harus samakan persepsi. Iya. Enggak. Barangkali yang lain. Ada Kang Denny nih, Kang Denny silakan. Ada. Kalau terbuka siapapun bisa bicara, hanya tertib aja monggo. Silakan Pak Dedi. 18 sok. Pak Haji Denny silakan dibuka, mikrofonnya sudah terbuka ini. Baik, kalau tidak ada ya sambil mengomentari Pak Tauhidin dan kawan-kawan. Jadi memang kita di lapangan jadi bingung juga ya. Artinya gini, teman-teman kan kebanyakan saya pun nggak punya binaan negeri, tapi tahun sekarang kan hampir 8 alias swasta ikut piloting itu gitu. Jadi dapat SK. Yang sudah kurikulum merdeka itu kan harus dibuatkan juga KOM-nya. Sehingga memang untuk kata Pak Tauhidin sekarang awalnya sih saya pembinaan itu ya dipisah seperti saran Pak Murid dengan Pak Ganjar itu. Tapi ketika ada informasi disatukan ya kita revisi aja gitu. Iya gitu betul Pak. Aja lah sementara kesimpulannya. Ya betul kan, sepakat gitu ya. Monggo. Ya Kang Haji. Mungkin ini juga ya Bapak Ibu ya. Kalau saya kan kalau misalnya nanti kita memvalidasi berarti kita harus memiliki format validasi yang sama barangkali Pak. Itu gimana tuh? Ya, artinya gini, teman-teman diberi kewenangan untuk membuat format dari usulan yang di-share tadi. Itu kan masih mentah. Silakan diedit lagi. Tadi kan konsiderannya dirubah. Nah, ini udah disepakati bikin kan yang namanya validasi mah hanya mengcopy paste yang outline itu sebenarnya Bu ini. Jadi yang outline ini jadikan validasi ada tidak gitu aja. Nah, itu tinggal dilengkapi aja. Mangga teman-teman share di grup aja. Ini saya versi gini versi monggo gitu silakan, ini kan baru bahan dasarnya aja gitu ya. Ya, tinggal bisa dipahami ya. Oke. Tinggal ada yang dan lain? tidak ada aja ya Pak Haji di pinggirnya tambahan. Ya. Tambahan ya kolom. Seperti yang saya share sebelumnya, yang dulu yang saya share pernah kan itu yang ada 2 macam. Ada yang kom satu beres, yang ada satu kom pernah di-share kan oleh saya itu kan ya tidak. Ya betul. Ya, siap. Cakapnya inti nama tos
Nah, Ya, tos barangkali ada dari lagi WhatsApp nya masukan dari Mas Aliyah mah ada. Yang itu sebagai panduan salah. Tapi yang jelas, Ya. Mangga ya silakan. Ya, yang sudah-sudah kan begini ya, Pak Haji Tohidin, ketika Iya. pakar kurikulum mengumpulkan itu biasanya kan di kolektif ya, Betul, di kumpulkan, kolektif Haji. kemudian dibawa ke Kanwil. Kemudian tadi kan sudah ada informasi paling akhir tanggal 15 ya, 15 Juli ya. Juli ya, ditandatangankan di Kanwil. Nah, biasanya kita sebelum hari H itu tanggal 15, kita sudah memberikan validasi ya. Tadi yang jelas validasi itu ikuti saja outline yang ada di form-nya yang tadi ya, kemudian tinggal ya tidak, tanda tangan pengawas, berikan ke pakar kurikulum untuk dilampirkan dan dibawa. Masalah urusan ke Kanwil kan biasanya dikolektif oleh madrasah-madrasah yang akan mengamankan KKM kurikulum TS. Ya, walaupun yang tidak piloting ya mungkin ya yang aliyah itu biasanya kan semua ditandatangankan. Walaupun sama. yang belum pilot, berarti KTSP masih menggunakan KTSP seperti itu ya. Betul. Oh, hilang juga. Berarti Malah tahun kemarin mah Pak Haji dari Kanwil yang turun. Jadi tidak dibawa ke Kanwil, divalidasi bersama-sama di satu tempat dari satu KKM kabupaten itu digabung. Lalu Ya mungkin ini oleh edit sekali berkumpullah wakil negara yang di biasanya seperti akan suka umum kemudian berkumpul di situ. Ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, ini ada rekan saya juga, Ibu Haji Ida. Gimana Ibu Haji, ada barangkali saran masukannya mengenai KTSP dan kurikulum operasional madrasah? ya, barusan terlempar Pak Lekman, terlempar nih. Sinyal kurang bagus ya, kurang bersahabat. Mangga, Anu Saresa ada lagi tambahan? Cukup jelas ya? Pak Denny ada nggak? Haji, daripada kosong saya ini mau menambahkan, Kang Haji. Silakan, Mangga. Ya, makasih Kang Haji Didin dan Kang Haji Lukman. Tadi pagi saya akan menanyakan di grup Ketua Prok Jawa Kabupaten Kota. Di situ ada Bu Widya. Saya menanyakan ke Bu Widya itu, Bu bagaimana untuk tahun pelajaran 2023-2024 bagi madrasah yang melaksanakan kurikulum merdeka membuat dokumen, 2 dokumen, KOM dan KTSP atau digabung. Jawaban beliau, dokumen kurikulum operasional boleh membuat 2 struktur, kelas 11 dan 12 yang masih menggunakan K13 dan kelas 10 yang menggunakan kurmer. Dijilid jadi 1 boleh, nanti di bab 3 isinya ada 2, kurmer dan K13. Catatan, kalau tahun ini madrasah sudah membuat terpisah 2 dokumen juga enggak apa-apa. Itu jawaban dari Bu Widya. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Makasih Kang Haji. Ya, terima kasih. Kalau itu ada jalan tengah. Jadi artinya bagi teman-teman yang selama ini sudah memberikan informasi harus 2 ya itu diakui juga. Tapi bagi teman-teman yang mau digabungkan juga diakui itu bagus juga. Jadi jangan sampai ada yang kesana disalahkan. Ya, Kan itu, betul Pak. Informasi yang saya terima yang dibawa ke Kanwil itu hanya plastisnya aja, hanya soft copy. Bayangkan kalau Bapak Ibu bawa setebal ini sekali sekian madrasah, kan berat. Itu tolong konfirmasi. Jadi gini, nanti itu kalau yang PSI digabungkan ada 4 bab. Bab 1 folder PDF, bab 2 1 folder, bab 3 1. Jadi bab itu jangan di satu folder, jangan di satu file kan, maaf, 1 folder. Nah, MA man berapa? Folder 1 pendahuluan, bab 1, folder 2 ini folder,
ini. Jadi PDF-nya beda-beda gitu, nggak satu kan. Itu informasi yang saya terima. Mohon Pak Ijudin koreksi ke Bu Wida. Seperti jadi yang dibekal itu biasanya nggak sekarang dokumennya doang saja, filenya aja gitu ya. Gitu. Betul nggak? Pak Dikit, kalau saya waktu tahun lalu itu sama itunya hard copy-nya dibawa Pak. Terus sama Bu Novi itu diperiksa. Kalau Ya saya bagus itu lah. waktu satu-satu sampai dicoret-coretin itu dibalikin lagi gitu kan. Tetapi apa sih, pengesahannya dikasih, kemudian filenya juga dikasih link. Jadi masing-masing misalnya Unovia Tasik, misalnya Pak Dr. Dang mana gitu kan. Nah mereka dikasih link itu kan dikasih filenya dikasih kan. Tapi ketika misalnya mereka menginginkan pengesahan juga, hard copy-nya dibawa juga. Saya waktu itu sampai bawa 2 KKM itu berapa? 2 juta. 2 juta dibalikin lagi, tuh dicoret-coretin lagi. Artinya betul Bu Yeni, kebijakannya lokal. Kalau di kami di KBB justru nggak dibawa. Jadi gini ceritanya, kalau kami itu pihak kami datang ke kami ke Cililin, diperiksa pulangnya bawa lembar pengesahan doang gitu, dan file itu berkas yang banyak yang kalau dimasukkan satu box mobil kan nggak dibawa itu. Karena Benar kemarin. di kanwi juga nggak ada tempat Bu, nyimpan di mana coba? Ya itu Bu, ya beda-beda sih siapa yang megangnya itu beda. Itu pemilikan, ada yang diminta, ada yang enggak. Ya alhamdulillah itu mah makalah tiap kabupaten beda-beda kebijakan. Kalau pada Perdam enggak. Betul. Ya kalau pada Perdam enggak, kalau Bodoh iya. Kemarin begitu. Ya, mangga tama teknisnya mangga. Cakap, mohon. Pak Lukman terlempar ya mungkin ya di ininya internetnya saya pun bahkan terlempar. Ada lagi yang mau menyampaikan Pak Denny siapapun? Karena ini kan sifatnya informatif, ini ngobras ya. Yang bicara yang semua bicara, jangan saya saja gitu. Jadi ini informatif gitu. Monggo. Yang lain? Jadi Pak Didin kalau silakan siapa? Jadi berarti kesimpulan kita Pak Didin, ya, tadi informasi dari Bapak Ustadz Haji Ijudin bahwasanya udah bicara dengan Bu Widya memberikan 2 opsi. alternatif. Ya, 2 opsi Kang Haji, betul. Betul. Itu bijaksana berarti, ya. Bijaksana gitu kalau begitu. Itu yang pertama berarti kita boleh 2 atau digabung. Ya. Untuk tahun ini saja. Yang dipisahkan. Ya. Yang kedua berkenaan dengan tadi membawa dokumen apa soft copy atau hard copy, atau seperti yang tahun kemarin dari Kanwil datang ke KKM, lalu para kepala waka dan kepala datang ke situ, kemudian diperiksa, kemudian pengawas memvalidasi. Nah persoalannya apakah tahun ini juga kita memvalidasi atau tidak? Masa iya tidak divalidasi oleh pengawas kan begitu? Tapi belum ada pencerahan atau info dari Kurep berkenaan validasi dan ya. Pak Tudin, kalau saya berprediksi pasti Pak Pengawas harus memvalidasi. Ya piraku kalau nggak begitu. Kemarin itu begini, kalau dalam rakor para kepala itu Pak Pengawas memvalidasi kata Pak Kadin itu begitu. Cuma nah itulah makanya kita harus dari pihak Korwas MA secara kebijakan, maka itu harus ada komunikasi. Sebetulnya sih kalau saya yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita membangun komunikasi dengan Kanwil dari Korwas itu sehingga informasi itu ke pengawas sampai ke madrasah sudah nyampe duluan, ke pengawas enggak. Jadi akhirnya jadi di agenda Takanit sendiri kita nggak tahu gitu. Kayak sekarang validasi, padahal di Rako sudah disebutkan bahwa pengawas itu validasi gitu kan. Tapi sampai hari ini kan di kita nggak ada informasi kan. Nah itu Pak, kalau saya tuh lebih ke sana sih Pak ya. Atau nuhun Pak. Ya, makasih. Yang lainnya monggo. Kebetulan besok pagi Bu Widya itu posisinya mau kunjungan ke Kabupaten Cirebon. Nah, itu silakan Pak Ijudin merapat ke sana. Saya besok
ngisi yaitu workshop penyusunan KOM. Mantap Pak Ketua. Ya bagus lah. Enggak. Jadi Jadi- kayak nggak tahu apakah di Kemenag, apakah di Satker gitu. Biasanya di Satker sih. Dikejar aja Pak J, dikejar aja, Gitu. ditemuin aja Tadi kalau juga- tidak oleh Bapak dengan Tadi siapa. saya juga bertanya ke Pak Kapit, Pak. Pak Kapitnya begitu sih itunya. Tadi kan ketemu ya kebetulan. Nah, tadi betul. Kayaknya ini kan dengan Pak Kabit itu gimana tadi? Ya, saya bertanya juga. Memang ada tugas kita memvalidasi begitu kan. Tetapi kan saya dengan Pak Kapit, dengan beliau kan obrolan pribadi kan Pak. Nah, tetapi kan harusnya itu ada resmi dari Korwas. Kalau saya kan pribadi kan, jadi nggak ini juga nggak enak juga loh Pak kalau misalnya. Nah, itu dengan saya mengapa secara informasi resminya kita nggak ada, padahal kita kan punya Korwas gitu kan, kita punya Korwas gitu kan. Mengapa tidak dari Ya. Korwas? Saya sih lebih inginnya dari Korwas, kan? Ya. Ya, kalau pribadi kan bisa japri ke beliau atau ke dia kan begitu Pak ya. Itu maksud Ya. saya teman-teman. Mohon. Ya gini aja, kalau saya ini kan kita pengawas ahli ya, pengawas dewasa, pengawas besar istilahnya. Jadi Ya. sudah pada besar lah, tidak ada Korwas kita jalan saja ya. Jadi kita nggak usah saling menyalahkan. Yang jelas informasi apapun teman-teman share aja di grup. Oh Pak Ijilin dapat ini, Pak Dadan dapat ini, Pak Dein dapat, Bu Yeni dapat ini, Pak Tohin dapat ini, share aja. Jadi saling melengkapi ya. Tadi kan kita ada informasi terakhir bahwa yang mau digabung boleh, yang mau dipisah boleh, itu kan hal yang bagus. Jadi kita tenang-tenang aja. Kalau yang mau dipisah, saya cenderung dipisah karena sudah saya lakukan. Artinya validasinya sudah saya share sebelumnya kan 2 minggu lalu. Itu aja gunakan untuk validasi kan sama gitu. Yang mau disatukan ada ya, sebetulnya. Dalam satu kabupaten kota, saya sudah ngomong ke swasta itu dipisah. Giliran negeri sudah digabung, ya sudah silakan. Mana yang Anda pilih semuanya sama-sama. Ya, saya nggak akan mempersulit alias swasta lah. Kalau setelah terlanjur dipisah, saya terima, saya validasi aja. Sudah. Ya, gitu. Mau digabung silakan. Jadi jangan dipersulit lah. Ya, Kasihan tuh berapa rim di print dihapuskannya, udah gitu aja. Ya itu ABB begitu, nggak tahu yang kabupaten lain mana silakan. Kalau saya gini, saya yang mau digabung silakan, yang dipisah silakan, saya akan tanda tangani itu aja. Lembar validasi sudah ada yang saya dan yang silakan disempurnakan. Itu mungkin kejuran rekan-rekan, apakah ada yang mau nyambung lagi? Ya, nambah dikit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Didin. Alhamdulillah ya, perbincangan kali ini alhamdulillah membawa berkah ya, informasi. Tapi saya garis tengah saja nih, apa yang disampaikan oleh Bu ini memang betul ya, bahwa kita ini satu komando Pak Haji gitu kan. Seideal apapun yang kita kerjakan, tetap itu yang akan menggonggkan adalah dari Kabid. Saya tahu para pengawas itu sudah punya kreasi, punya inovasi untuk bisa mendampingi madrasah binaannya dalam menyusun dokumen kurikulum. Nah, kayaknya sekarang kan kalau tahun-tahun kemarin di zaman era KTSP menyeluruh itu kita punya panduan yang lengkap ya, yang diterbitkan oleh Kanwil, tingkat Kanwil, walaupun ujung-ujungnya direvisi oleh tingkat pusat. Jadi kita pakai juknis yang dari pusat. Nah, sekarang juga sama Bu, Pak Didin dan kawan-kawan, kami menunggu gimana kesepakatan bersama yang memang digaungkan oleh Kanwil. Tapi garis tengahnya saya ini selalu begini Pak. Biasanya madrasah binaan itu ketika memvalidasi itu sudah lengkap gitu ya. Termasuk lembar checklist yang kita isi, kita tidak usah bingung-bingung, kita isi aja lembar validasi yang kita harus tuangkan, kemudian sesuai dengan keadaannya. Kalau memang salah, resiko sendiri ya dibalik sendiri. Kalau memang betul ya alhamdulillah, sampai saat ini juga seperti itu yang kami lakukan. Bahkan kalau di Kota Bandung itu bukan dikoordinasi oleh KKM ya Pak ya, kalau tidak salah dikoordinasi oleh Seksi Pendidikan Madrasah dalam hal validasi dokumen kurikulum. Wah, jadi dikondisikan di Kementerian Agama oleh di bawah koordinasi Seksi Pendidikan Madrasah, bukan oleh KKM. Mungkin karena di Kota Bandung itu lebih sedikit madrasahnya gitu, Kang Didin. Kalau yang melibatkan Kanwil itu kan hanya 24 madrasah. Barangkali itu saja Pak Didin, karena saran atau berbagi pengalaman ya. Bahkan kemarin juga ada madrasah binaan. Pak ini mau tanda tangan ya, saya lihat aja dokumennya set, kebetulan udah lengkap
nih lembar validasinya, kita cek sesuai dengan instruksi Pak Didin yang ada, yang tidak ada, yang agak sedikit-sedikit melenceng ya kita komunikasikan. Kalau memang ada kesalahan, balik lagi lah mereka. Mungkin pikiran saya ringkas seperti itu karena memang Kota Bandung dekat ke Kanwil mungkin itu ya Pak ya, tidak seperti hanya daerah yang jauh-jauh dari luar Kota Bandung. Mungkin itu saja Kang Didit apa namanya? Kang Nun, Apaannya? ya. Kota Bandung. Ya. Ya sudah cerah ya. Abang orang Bandung. Naon teh. Jadi jangan dibuat itu kata Jadi buat rumit ya. Kang Ajeng Tohidin betul, jangan dibuat rumit lah gitu. Iyalah. Soalnya saya juga bersis gini, dari mulai pengangkatan kepala negeri saja kan kita tidak terlibat itu kan, tiba-tiba keselek datang kepala madrasah negeri, aduh kumaha ya kan itu nage ya kita mah Kurikulum merdeka we. Merdeka aja itu kan. Kesimpulannya tuh dia. Kesimpulannya tuh ini. Ada Ya. pengawas atau tidak pengawas, madrasah mah jalan. Coba Nama pengawasnya mau ngangkat di pengawas atau dihentikan ya? ya. Mangga beli anu bade nyarios deui mumpung dibuka keneh da atos jelas kan saya. Cekap lah, cekap. Ada satu Kang Haji ini baru saja saya baca di Jukniskom ya. Ini punya kode pandu menyusunan kok dari pusat ini. Ada bahasa gini, pengembangan kurikulum operasional madrasah tidak seharusnya menekankan pada pemenuhan aturan administrasi yang seragam. Tapi kalau gitu ya boleh berbeda-beda. Merdeka. Apa kita salah? Itu memang boleh beda. Jelas kan ngajinya Iya. misi tiap satuan berbeda. Tapi kalau struktur kan kayaknya sama nasional itu. Ya, tapi ini ya administrasinya. Nah, tidak harus seragam ya, Dewi. Ya. ATP-nya boleh beda, ATP-nya boleh beda. Iya, ada substansi yang Profilnya sama, beda. ada substansi yang berbeda itu kan. Idealnya berbeda itu tiap satuan pendidikan gitu. Terus tidak bisa copy paste itu. Iya betul, harusnya itu berbeda itu. Ya, tidak. Ya, kita mah enjoy saja lah, tenang aja Masnya, merdeka lah Pak Jenal dan Leres kawan-kawannya. Kang Didin, insyaallah. Biar sehat ya Pak ya. Ya, yang penting Mas senyum, sehat lah. Tetap ceria. Ya. Mangga aya deui nyarios pamit aya urang tutupnya ada tos beresnya orang simpulkeun nya. Simpulkeun. Bapak. Halo, ada yang lagi mau carios saya? Cekap? Oke. Cekap lah. Kesimpulannya untuk validasi jelas pengawas masih validasi. Waktunya maksimal tanggal 15 Juli ya maksimal sebelum. Kemudian untuk formatnya diserahkan ke masing-masing kabupaten kota karena memang beda. Ada yang mau digabung boleh di bab 3, ada yang mau masing-masing disatukan boleh. Itu aja supaya teman-teman juga ada gambaran. Ya. Jadi kita tutup dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dari laptop. Terima kasih Kang Didin. Terima kasih semua. Stop recording.